Perkenalkan, nama saya Visilia Arikuswanti, mahasiswa STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang, dengan NIM 241-07086, mengajar di SMP Negeri 1 Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, akan melaksanakan PPL PPG dalam jabatan. Terima kasih. SMP Negeri 1 Wonosari siap memacu prestasi. Selamat siang anak. Siap. Selamat siang anak. Siap. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Kita akan mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan pertemuan kedua dari alat sumber keselamatan sejati. Ya. Kemarin kita sudah pelajaran ini ya dengan KKTP yang pertama dan kedua. Kita akan melanjutkan dengan KKTP yang ketiga. Sebelumnya supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Ya, lihat tepuk-tepukan teman-teman. Ketika tepuk enggak, maka teman-teman akan bertepuk satu kali. Tepuk enggak. Ya, jelas ya. Kemudian tepuk ganda. Ya, oke, siap. Lihat di kelas 9 kompak 3 ini. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tunggal, ganda, ganda. Oke, ya, just kompak ini. Oke, kita akan mulai terlebih dahulu. Kita absen dulu ya sebelumnya. Apakah semuanya hadir anak-anak? Hadir ya? Ya, tidak ada yang di sini ya? Oke. Ya, kita akan mulai dengan berdoa. Silakan salah satu memimpin doa. Siapa yang ingin bertugas? Oh ya, Dita. Silakan Dita. Teman-teman, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Bapak. Puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pada siang hari ini, kami akan melaksanakan pembelajaran agama. Berkatilah semoga pembelajaran ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir, dan kami mendapat materi yang bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua ini ya Bapak, kami haturkan dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Petrus Kaisius, Doakanlah kami. dalam Bapa dan Putra dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih Dita. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya. Teman-teman, masih ingatkah pelajaran kita kemarin kita sudah mengulang-ulang tentang kata selamat. Ya, masih ingatkah apa itu keselamatan menurut ajaran Katolik? Ayo, siapa yang mau menjawab? Silakan. Oke, teman-teman, silakan. Apa itu? Kehidupan kekal. Oke, kehidupan kekal. Apa lagi? Ada tambahan? Semuanya ini sudah mulai. Oke, apa? Keselamatan yang
Siapa yang mau coba menjawab? Oke, Rino. Menjaga itu dan untuk sumber keselamatan cuma dari budaya saja. Oke, ya. Menjaga itu bukan sumber keselamatan, tapi itu budaya aja, Bu. Ya, oke. Kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan ini, melihat jawabannya dari proses kita pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita akan mulai dari yang pertama. Tentang tujuan pembelajaran, ya, tentu masih dengan tujuan pembelajaran yang sama dengan pertemuan sebelumnya, yakni peserta didik memahami Allah sebagai sumber keselamatan sejati. Di sini kemudian menanggapinya dengan beriman, hidup dalam kebersamaan dengan jemaat, serta mengikuti teladan Bunda Maria. Ya, ini ada satu keseluruhan tema, satu keseluruhan pokok-pokok yang penting. Kita baru mulai pada yang pertama tentang Allah sumber keselamatan yang sejati. Kemudian anak-anakku, sampai pada akhirnya nanti proses pembelajaran kita intinya mau mengukur ini, ya. Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran adalah anak-anakku semua dapat membandingkan mana keselamatan duniawi yang keliru dengan keselamatan dari Allah. Salah satu sumbernya adalah dari Injil Lukas. Ini tentang perumpamaan anak yang gila. Ya, si bungsu, ya, tentang si bungsu. Kemudian dengan diskusi dan presentasi dengan benar. Ya, karena dari kita peserta didik membandingkan keselamatan duniawi yang keliru dengan keselamatan dari Allah menurut kitab suci dan Injil Lukas. Kemudian dengan nanti kita akan diskusi, presentasi, dan akhirnya semuanya itu dapat kita bandingkan dengan benar. Jelas, anak-anak? Jelas. Ya. Kita lanjut ya. Kita akan mulai ya. Kegiatan inti kita yang pertama. Ada masalah di situ dengan sumber keselamatan duniawi yang pertama. Gambar apa itu? Wow. Ya, uang. Siapa yang mau mencoba? Apa sih kira-kira permasalahan berkaitan dengan sumber keselamatan uang? Oke, Eli, silakan. Karena kalau cuma punya uang tapi kayak kebahagiaan dari hal lain kayak keluarga itu kan ya percuma. Iya. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Oli. Ya. Oke, ya. Ada satu, kalau punya uang tapi yang lainnya nggak punya, percuma. Jadi keliru nih sumber keselamatan. Ya. Kita akan mulai nanti ya di dalam diskusi. Benar nggak? Ya. Lanjut. Gambar yang kedua. Gambar apa itu? Kris, ya, dagangi.
Ya, orang yang punya jabatan berjas, kemudian besok dia punya ya. Sama-sama ada Devon, ada Rico, ada Miko, gitu. Iya, semangat ya Bu. Iya. Oke, ada yang mau mengungkapkan kira-kira ada permasalahan apa sih dari sini? Kenapa begitu? Oh iya ini apa sekarang? Oke, terima kasih. Pakai apa? Menurutku itu salah karena percuma punya jabatan yang tinggi tapi orang tersebut mengalami kesusahan besar kayak sakit-sakitan, terus ada konflik antara warga di rumah itu sendiri. Jabatan itu nggak menjamin kalau menjadi keselamatan. Oke, terima kasih. Berikut dulu dong, bapak. Iya, refleksi yang benar. Biar tentu ada permasalahan ternyata. Jabatan itu kalau menurut aku tadi ya, bukan semata-mata cukup untuk keselamatan. Dan kalau ada permasalahan di keluarga, kemudian ada sakit-sakitan, percuma dong. Ya. Lalu apa sih sumber keselamatannya sejati? Kita akan masuk ke dalam tahap selanjutnya. Oke anak-anak, kita akan masuk di dalam kelompok. Sebelumnya ibu tanya, kalian sudah berada kelompok. Mau seperti kemarin atau kita berbentuk baru? Oke, ya seperti mengatakan kita seperti kemarin ya. Kelompoknya ya ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama kemarin ketuanya apa ya? Ya, kelompok yang kedua ketuanya Dita. Kelompok yang ketiga ya, Alin. Ya, silakan boleh ketuanya ganti, boleh tidak ya, silakan. Sekarang duduk dulu dalam satu kelompok. Silakan. Ya. Nanti kursinya ganti. Duduk dulu dalam satu kelompok yang buku dan alat tulis. Ya, mana coba saja ganti. Ya, pasti yang 3 ya. Sudah di dalam kelompok masing-masing. Silakan teman-teman membagi diri, ya. Ada yang jadi ketua, ya. Ada yang jadi non-tulis atau non-tulis. Ada yang menjadi penyaji. Kalau mencari informasi semuanya bisa nanti karena kita akan memakai Canva. Jadi kolaborasi. Oke ya. Silakan diskusi dulu. Siapa yang menjadi ketua? Siapa yang mau jadi non-tulis dan penyaji? Kan bertiga ya, pasti satu-satu. Ya, kalau sudah kita akan di dalam kelompok, ya, anak-anak nanti akan ibu bagikan LKPD, ya. Satu kelompok satu lembar kerja peserta didik. Jadi silakan nanti non-tulis tugasnya adalah menulis di situ, ya. Kemudian selain di LKPD, anak-anak nanti juga akan membuat di Canva dengan pertanyaan yang sama, ya. Ibu bagikan dulu LKPD-nya.
anak-anak yang hilang, si bungsu, pergi ke negeri orang. Oke, karena sudah mengirim semua, ya sebelum kita presentasi kelompok yang seder, kita ice breaking dulu ya. Ya, silakan anak semua berdiri, semangat. Ya, itu siapa dulu ya? Kita ikuti gerakannya ya anak-anak ya, sambil bernyanyi juga. Tahu lagunya ya? I love you Jesus. Ya. Oke, 1, 2, 3, kita mulai. Suara dong. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it. Silakan kita akan memulai presentasi. Siap? Sebagai penulis silakan menulis pertanyaannya, membawa buku dan alat tulis, ya, pulpen. Kemudian sebagai penyaji nanti silakan mengoperasikan laptop ini salah satu, kemudian yang salah satu untuk presentasi, gitu ya. Silakan. Mulai dari kelompok 1. Silakan. Bertiga semua. Yang kelompok tulis bisa duduk di sini. Let's go. Selamat siang teman-teman. Jadi kami bertiga di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kami mau presentasi yang akan kerjakan tadi. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan saya Alfa, Saya Rico. dan saya Stephanie. Kita mulai ya. Apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus tentang keselamatan yang dalam kitab suci diambil perumpamaan anak yang hilang. Jadi Yesus mengajarkan bahwa keselamatan tersedia bagi siapapun yang bertobat dan kembali kepadanya. Yang kedua, menekankan pentingnya kerendahan hati. Dan yang ketiga, pentingnya penyesalan diri. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi kan ada yang menekankan kerendahan hati dan penyesalan di slide ketiga. Jadi saya mau bertanya, apakah contoh dari menekankan pentingnya kerendahan hati dan pentingnya penyesalan pada kehidupan? Untuk yang penyesalan sama kerendahan hati, misal kamu buat salah itu, terus kamu tuh orangnya ini egois, gak mau pokoknya aku harus bener. Nah kamu tuh harus merendahkan hati, mengakui kesalahannya.
Oke, terima kasih. Ada yang lainnya? Sudah? Terima kasih. Ada kurangnya maaf ya. Oke, kita beri langsung untuk kelompok 1. Ya, silakan kembali ke tempat. Ya, tadi ditanyakan oleh Devon tentang bagaimana sih kenapa pentingnya keluarga jati untuk mendapatkan keselamatan. Ternyata yang dimaksud kelompok 1 tadi, Ibu hanya menegaskan ya, mengulang kembali. Yang dimaksud oleh Allah adalah pentingnya kita untuk menjaga supaya kita tidak meninggikan ego kita. Kita banyak kesalahan, tidak boleh egois seperti itu. Jelas ya, anak-anak? Oke, kita lanjut kelompok 2, silakan. Seperti ini aja jelas ya, atau kurang besar? Oke, bisa disana. Ya. Yang mau tulis silakan duduk untuk menulis pertanyaannya. Yang punya siapa? Oke, silakan. Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Yesus Yadudya. Saya Dinda Dinda. Saya Muhammad Eva Amalia. Jadi kita di sini mau jelasin tentang KKB kita tadi yang tentang narasumber keselamatan sejati. Jadi menurut kelompok kami, keselamatan menurut perumpamaan anak yang bilang adalah keselamatan itu bukan tentang harta, tetapi tentang kebahagiaan dan cinta masih dalam keluarga. Di sini Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang kerendahan hati, saling memaafkan dan bertobatan, serta sukacita bagi orang-orang berdosa yang kembali kepada jalan keselamatan Allah sejati. Lalu pada penyebab manusia terjebak dalam keselamatan yang keliru, itu karena manusia itu terkadang merasa bahwa dengan kesenangan duniawi seperti uang, jabatan, dan lain-lain itu dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan yang tak ada habisnya bagi mereka. Jadi kelompok kita kasih 3 solusi agar manusia tidak terjebak dalam keselamatan dunia yang keliru. Solusi pertama itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan. Misalnya dengan cara gereja, menjalankan Tuhan, dan lain sebagainya. Jadi solusi kedua itu bergabung lingkungan sosial dengan kegiatan positif. Contohnya ikut pemerintah, ikut komunitas-komunitas ekologi yang lain. Solusi terakhir adalah menyadari bahwa Tuhan yang telah merencanakan sesuatu yang sangat biasa bagi kita. Terima kasih ya, ada pertanyaan. Oke, silakan. Pertanyaan dari kelompok 3 dulu, ya. Gimana caranya menyadari kalau misalnya aku nih kayak terlalu obses sama kenikmatan duniawi kan, terus aku kan jadi nggak bisa paham Tuhan telah merencanakan sesuatu yang sangat indah tuh gimana caranya aku bisa paham kayak gitu? Oke, ada pertanyaan kalau bagaimana caranya memahami ketika kita terlalu obsesi terhadap kenikmatan dunia, ya bahasa Elit, ya. Bagaimana bisa sampai pada pemahaman bahwa Allah itu sumber keselamatan saja. Ya. Karena kita terlalu terobsesi terhadap dunia. Nah, ini pertanyaan yang mendalam untuk analisis ini. Oke, mau ditanggapi dulu? Langsung dijawab? Oke, ya. Silakan Dika. Ya, yang pertama-tama adalah solusi yang pertama, kita harus menanyakan
Sudah puaskah? Ya. Sudah, oke. Ada pertanyaan lain? Sudah? Kalau sudah kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya. Terima kasih kelompok 2. Dijawab dengan pertanyaannya adalah dijawab dengan solusi ya. Solusi yang pertama. Ya. Sudah diungkap oleh kelompok 2 dengan mappingnya yang luar biasa dengan media Canva ya, dibuat mind mapping untuk yang kedua. Yang pertama tadi PowerPoint, yang kedua mind mapping. Kita lihat nanti yang ketiga ya, dibuat apa ya. Oke, pertanyaannya tadi dijawab dengan solusi yang pertama, meningkatkan keimanan ya. Sebenarnya 3 solusi itu juga bisa menjawab pertanyaan dari Olin ya, bergabungnya dengan teman-teman yang aktif, teman-teman yang lebih mendalam tentang hal-hal yang rohani ya, bisa ke situ ya. Selain kita lebih memperdalam diri dari hal rohani, tetapi juga bergabung kepada teman-teman yang memperdalam hal rohani, misalnya ikut paduan suara di lingkungan, ikut misioner. Jadi obsesi-obsesi untuk hal duniawi itu bisa diminimalisir, bahkan bisa dikurangi atau dihilangkan. Begitu? Ya, jelas ya? Oke, kita lanjut untuk kelompok 3 ya, silakan. Lanjutkan kelas kelompok 3. Poster ya, jadi nanti silahkan diturunkan baru atasnya ya. Nanti gue ada Tuhan Yesus di situ ya. Oke, silakan. Penyajinya siapa? Oke, boleh silakan. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Caroline, saya Vanessa. Jadi di sini kami mendiskusikan tentang mengenai Allah sebagai sumber keselamatan sejati. Dalam perumpamaan ayat bilang, Yesus ingin mengajarkan kalau kasih Allah tidak bersyarat dan tidak bergantung pada kesetiaan manusia. Allah akan selalu mengasihi kita meskipun kita berdosa. Tuhan akan mengampuni manusia jika mereka bersedia mengakui kesalahan dengan rendah hati. Kamu hidup di dunia. Ini bagus sekali sebenarnya ya. Bagus sekali. Sehingga nantinya dapat berpikir mendapatkan keselamatan kekal dengan hal-hal tidak hanya merupakan tidak hanya hal duniawi saja yang dimaksud di situ ya, sampai pada keselamatan kekal. Ya, berarti maka hidupmu apa? Hidupkan dong, sudah ditulis itu bagus banget itu ya. Ada yang bisa membantu? Boleh dibantu, itu sudah ditulis dan bagus banget sebenarnya. Maka hidup berkaitan dengan apa di situ? Dapatkan keselamatan kekal. Berarti maka hidupnya apa? Sudah menemukan? Oh iya. Ini makna yang dimaksud kita hidup itu bukan hanya untuk dapat menikmati hal-hal duniawi, tapi kita bisa melayani Tuhan dengan beribadah gereja, berbuat baik dengan sesama, yang seperti itu supaya kita bisa mendapatkan keselamatan kekal. Iya. Oke, luar biasa ya. Saya bantu itu karena langsung ting ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Oke ya. Jelas di sini bahwa tadi Olin sendiri ya, walaupun dengan bantuan pemantik sedikit dari saya, dia bisa menemukan oh ternyata makna hidupnya adalah bagaimana hal-hal yang positif yang dia lakukan dalam kehidupan gereja ya, itu bisa dinyatakan supaya kita dapat sampai pada kehidupan atau kebahagiaan yang kekal. Oke
Iya. Oke, kita akan lanjut kepada yang ketiga. Tahap selanjutnya yakni menganalisis dan mengevaluasi proses kita memecahkan masalah tadi ya. Dengan cara kita menarik kesimpulan ya dari semuanya itu. Anak-anak, bolehkah ibu bertanya kesimpulan apa yang kalian dapatkan? Apakah teman-temanku bisa membandingkan ya mana keselamatan duniawi dan mana